Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 2108102052 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5A. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu bayan wal badi dengan dosen pengampu Pak Maman Zuliman. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian isti'arah. Secara bahasa, Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukarram menjelaskan di dalam kitabnya bahwa isti'arah diambil dari kata ara, aur, awwara, ta'awwara, isti'arah yang maknanya adalah mencari pinjaman, seperti isti'arahul say, dia meminjam suatu barang, yakni meminta untuk meminjamkan barang tersebut kepadanya. Adapun secara istilah, ada banyak pendapat yang bermacam-macam, di antaranya yaitu pendapat Ahmad Al-Hashimi yang menyatakan bahwa isti'arah adalah penggunaan lafaz tidak pada tempatnya, sebab adanya hubungan yang serupa antara makna yang dipindah dengan makna yang digunakan atas qarinah yang jelas terhadap kehendak makna asli. Ulama bayan mendefinisikan isti'arah sebagai berikut: isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatihi al-musyabahah bainal makna al-manqul anhu wal musta'mal fihi ma'a qarinatin sharifatin an iradatil ma'na al-asli, atau menggunakan suatu lafaz pada selain makna asli cetaknya karena ada hubungan yang berupa keserupaan antara makna yang dipindah dan lafaz yang digunakan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang rukun isti'arah. Sebuah struktur kalimat disebut sebagai isti'arah apabila dalam sebuah struktur kalimat tersebut terdapat rukun-rukun isti'arah. Di dalam kitab-kitab balaghah disebutkan bahwa rukun isti'arah itu ada 3, yaitu pertama musta'ar lahu disebut juga dengan musabbah, kedua musta'ar minhu disebut juga dengan musyabbah bih. Rukun yang pertama dan kedua disebut dengan tarful isti'arah. Ketiga musta'ar, yaitu lafaz yang dipindahkan. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian isti'arah. Pembagian isti'arah itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya, yang kedua itu isti'arah berdasarkan ditinjau dari segi lafaznya, dan yang ketiga itu isti'arah ditinjau dari segi pengertian yang menghimpun antara dua ujung kalimatnya. Baik, isti'arah bila ditinjau dari jenisnya itu ada 2. Yang pertama isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah itu adalah isti'arah yang dipertegas dengan lafaz musyabbah bih. Dalam bahasa Indonesia, isti'arah tasrihiyah biasa disebut juga dengan gaya bahasa metafora. Contoh seperti ungkapan ra'aitu qamaron tamshi haulal jami'ah, atau saya melihat bulan berjalan di sekitar kampus. Kata qamaron yang artinya bulan yang digunakan pada contoh di atas merupakan bentuk isti'arah yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu atau musyabbah bih untuk kata wanita cantik. Berposisi sebagai musta'ar lahu atau musyabbah yang tidak disebutkan pada contoh itu karena ada hubungan yang saling menyerupai antara keduanya, yakni kata keindahan atau kata kecantikan. Yang kedua itu isti'arah makniyah. Isti'arah yang dibuang musyabbah bihnya tetapi ditandai dengan sebagian dari sifat-sifat yang lazim. Contoh seperti perkataan Al-Hajjaj bin Yusuf, inilah ara ru'usan qad aina wa hana kitafuha wa inilah la sahibuha, atau sesungguhnya aku melihat kepala-kepala yang telah matang dan telah tiba waktu memetiknya, sebenarnya sayalah pemilik kepala itu. Penggunaan kata ru'usan yang artinya kepala-kepala pada perkataan Al-Hajjaj di atas merupakan bentuk isti'arah yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar lahu atau musyabbah untuk kata fawakih yang artinya buah-buahan. Berposisi sebagai musta'ar minhu atau musyabbah bih, ia menyebutkan kata ru'usan dan tidak menyebutkan kata fawakih, tetapi ia mengisyaratkan dengan kata aina tu yang berarti telah matang, yang lazimnya digunakan sebagai sifat atau predikat untuk buah-buahan. Contoh di atas termasuk kategori isti'arah makniyah karena lafaz yang disebutkan pada contoh itu adalah musyabbah atau musta'ar lahunya, dan musyabbah bih atau musta'ar minhunya tidak disebutkan tetapi dipertegas oleh kelazimannya untuk musyabbah bih atau musta'ar minhunya. Pembagian jenis isti'arah yang kedua itu ditinjau dari segi lafaz. Yang pertama ada isti'arah asliyah, yaitu jenis isti'arah yang lafaz musta'arnya terdiri dari isim jamid atau isim asli. Seperti kata az-zulumat dan an-nur pada contoh yang disebutkan di atas, seperti contoh dalam surat Ibrahim ayat 1.
Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kami mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Isim jamid adalah kalimat isim yang di dalamnya tidak mengandung suatu sifat, seperti contoh lafaz ilmun. Lafaz ilmun tersebut merupakan kalimat isim yang tidak terdapat sifat di dalamnya, juga tidak terambil dari kata lain. Jadi isim jamid adalah isim asli. Lalu yang kedua itu ada isti'arah tabaiyah. Dalam kitab Jauharul Maknun diterangkan bahwa majas isti'arah ditinjau dari segi lafaznya adalah lafaz isti'arah itu bila berupa isim jenis isti'arahnya dinamakan isti'arah asliyah, dan apabila lafaznya berupa fi'il atau isim sifat atau huruf dinamakan isti'arah tabaiyah, seperti kelakuan ahli tasawuf mengatakan bahwa ia kembali ke zat yang memenuhi kebutuhan. Dan juga dari salah satu kitab balaghah, isti'arah tabaiyah adalah apabila lafaz yang dijadikan isti'arahnya atau musta'arnya itu berupa isim mustaq atau fi'il. Contoh, seorang penyair berkata dalam menyeru seekor burung. Contoh lain, engkau berada di taman hijau yang tertawa karena tangisan awan yang tebal. Berbunga disamakan dengan tertawa karena sama-sama memutih. Lalu lafaz yang menjadi musabbah bihnya itu diganti menjadi sebagai ganti musyabbah. Kemudian dari kata ad-doh diambil dari kata mustaqnya, yaitu dohikah dengan makna muzhiroh atau berbunga. Jadi isti'arahnya adalah isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Dapat juga kita lihat dari sisi lain dari isti'arah ini, dan kita berpegang kepada korinahnya, yaitu bumi yang menghijau diserupakan dengan manusia. Lalu musyababihnya dibuang dan diisyaratkan dengan salah satu sifat khasnya, yaitu dohikah, Jadilah isti'arah makniyah. Turunnya hujan diserupakan dengan menangis karena sama-sama meneteskan air. Lalu lafaz yang menjadi musyababih dipinjam untuk menjadi ganti musyabbah. Jadi isti'arahnya adalah isti'arah tasrihiyah asliyah. Dapat juga dibuat isti'arah makniyah pada kata al-arid. Lalu materi yang terakhir yaitu isti'arah ditinjau dari segi pengertian yang menghimpun antara dua ujung kalimatnya, itu ada tiga. Yang pertama isti'arah murosahah, yaitu jenis isti'arah yang makna kata-kata atau ungkapan yang mengikutnya sesuai dengan musababi atau musta'ar minhunya. Seperti contoh, ulaika allazina syarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ungkapan majas pada ayat di atas terdapat pada kata pada istarau. Kata tersebut merupakan bentuk majas dari kata tabaddalu yang bermakna menukar. Peminjaman kata istarau yang bermakna membeli lebih efektif karena lebih mengenah dan lebih kuat dari kata tabaddal yang bermakna menukar. Pada kalimat berikutnya terdapat ungkapan yang sesuai dengan istarau, yaitu ungkapan robi'at tijaratuhum. Maka istiarah di atas dinamakan menjadi isti'arah murosahah. Yang kedua yaitu isti'arah mujarradoh. Isti'arah mujarradah yaitu isti'arah yang disertai lafaz yang sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya. Contoh, mereka memberi penghormatan dari tempat yang jauh kepada bulan yang muncul dari singgasana. Penggunaan kata bulan yang berada pada contoh di atas merupakan bentuk isti'arah yang kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu atau musyababih. Untuk kata perempuan cantik berposisi sebagai musta'ar lahu atau musyabbah yang disertai atau diikuti oleh lafaz yang cocok untuk sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahu, yang berarti muncul dari singgasana. Contoh di atas termasuk kategori isti'arah mujarradah karena pada contoh itu ada pernyataan tambahan yang menyertai yang cocok atau sesuai dengan musyabbah atau musta'ar lahunya. Contoh lain isti'arah mujarrad, fulan adalah orang yang paling hebat tulisannya ketika penanya minum tinta dan menari di atas kertasnya. Pada bait ini terdapat isti'arah mujarradah, yakni terdapat kata-kata yang relevan dengan musyabbah, yaitu kata dawatih dan kirtos. Korinahnya dalam kolam minum dan menari. Lalu yang ketiga ada isti'arah mutlaqah. Isti'arah mutlaqah ialah isti'arah yang tidak diikuti oleh kata-kata baik yang cocok bagi musyabbah maupun musyabbabi. Contoh,
mereka membuka janji Allah. Pada potongan ayat di atas terdapat ungkapan majas, yaitu kata yanqudun. Kata tersebut bermakna menyalahi, yang diserupakan dengan yaftahun, yang bermakna membuka. Pada ungkapan majas tersebut tidak dapat lain yang cocok untuk salah satu dari torofain atau musyabah dan musyabah bihnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.